Nuansa Ramadan, nuansa Ramadan, nuansa Ramadan. Saatnya berburu pahala, saatnya merengkuh nikmat, saatnya memperbanyak amal. Ramadan, bulan yang agung, bulan penuh kemuliaan. Di dalamnya ada rahmat, ada maghfirah, dan isqum minan nar. M. Syukur di Krimbong ya, silakan M. Syukur pertanyaannya. Berdosakah kita misalnya lambat sholat atau waktu karena ketiduran? Nah, ketiduran enak sekali, jadi bangun-bangun sudah jam sekian, langsung kita ambil air wudhu. Berdosa atau tidak? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya yang kedua, penelpon yang kedua, disilakan. Sekaligus akan dijawab oleh Al-Mukarram nanti. Assalamualaikum. 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 Halo, assalamualaikum. Ya, masih tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Tangguru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tangguru, kami sedikit bingung jadi di masyarakat bawah Pak Tangguru. Kan sudah jelas kebijakan dari pusat baik MUI itu mengenai sholat berjamaah, dan ini masih ada terjadi Pak Tangguru. Sholat Jumat, sholat tarawih. Bahkan kan ini berlaku untuk semua, bukan dipilih-pilih Pak Tangguru. Jadi kita bingung sama ustadz-ustadz kita di kampung ini Pak Tangguru. Mana yang kita mau dengar Pak Tangguru? Yang kedua, terkait apa ini dulu? Karena kita dilarang untuk sholat. Oh iya, baik. Tapi di tingkat bawah masih ada aja yang melaksanakan. Karena corona ini ya? Iya, makanya jadi kita bingung mana yang kita ikuti Bang Adin. Baik. Yang kedua nih Bang Adin. Mungkin satu aja dulu ya Arman ya, untuk pemerataan. Kita berikan kesempatan yang lain. Baik, silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Haji Uun ini. Siapa ini? Haji Uun. Haji Uun. Silakan Haji Uun. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau siap-siap untuk berbuka puasa ini. Alhamdulillah kita selalu di rumah. Tidak selalu, kalau kemarin bulan puasa yang dulu kita selalu berpuasa bareng-bareng. Iya, baik. Silakan pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan saya Pak Tuan Guru. Ada salah satu salat sunat tabliyah dan ba'diyah. Ada yang menyatakan 10 rakaat, ada yang menyatakan 12 rakaat setiap hari. Di antaranya dari salat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, dan maghrib dan isya. Ada yang menyatakan ada yang 12, ada yang 10 rakaat. Mana yang afdal Pak Tuan Guru? Itu aja pertanyaan saya cuma satu. Baik. Baik, 3 penanya sudah kita terima. Tuan Guru, kita langsung saja ke M. Syukur di Karembong. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi pertanyaan Pak M. Syukur, bagaimana hukumnya bila mana kita terlambat di dalam melaksanakan sholat, atau dengan tertidur kemudian terlalu pulas tidurnya sehingga dia terlambat untuk melaksanakan sholat. Kita harus melihat permasalahan ini secara lebih luas lagi. Yang pertama, bila seseorang itu melakukan sholat, memperlambat-lambat sholatnya dengan sengaja dia untuk melakukan sholat itu di akhir-akhir waktu, mohon maaf, kalau ada unsur kesengajaan maka dia keliru ya, salah ya dalam agama. Bahkan itu yang masuk kategori dosa. Karena Allah SWT mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka buat orang-orang yang sholat. Siapa itu? Mereka yang
lalai di dalam sholatnya. Dia sholat tetapi lalai, sengaja dia melalaikan, gitu ya. Jadi bedakan dengan orang yang memang dengan kesengajaan tinggi, dia tidak mau melakukan sholat tepat pada waktunya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya di antara 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di saat baginda Rasul SAW ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, mana perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasul mengatakan yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, menghormati kedua orang tua, dan yang ketiga al-jihadu fisabilillah, yaitu melaksanakan jihad di jalan Allah SWT. Maka orang ini tentu mendapatkan dosa bila mana ada unsur kesengajaan di dalam dia memperlambat sholatnya. Atau tadi pertanyaan berikutnya, dia sengaja sudah tahu waktu tetapi dia malas untuk bangun. Ini bedakan antara orang yang pura-pura tidur dengan orang yang ketiduran. Orang-orang yang pura ketiduran, yang mohon maaf sudah masuk waktu, bahkan waktu sudah mau hampir habis pun dia masih tidur-tiduran. Ini pura-pura tidur, ya ini orang berdosa ya. Dosa orang-orang seperti itu. Tetapi bila mana pertanyaannya tadi, orang ini benar-benar ghalabahun naum ya. Ghalabahun naum itu artinya orang tertidur pulas. Saking pulasnya dia menikmati sekali tidurnya, kemudian dia masuk waktu sholat tertentu pun dia lewati. Apakah orang ini berdosa? Tidak. Orang ini tidak berdosa dalam pandangan agama. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti tadi, orang yang masuk kategori ghalabahun naum, orang yang tertidur pulas, kemudian dia meninggalkan waktu sholat, maka dia tidak dibebani untuk sholat. Kenapa? Karena dia sedang tertidur. Maka berlaku hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an talas. Orang diangkat kewajibannya oleh Allah SWT kepada 3 orang. Artinya 3 orang ini tidak diwajibkan untuk melakukan kewajibannya. Siapa itu? Yang pertama, anin naim hatta yastayqidha, yaitu orang yang tertidur sampai dia bangun. Maka misalnya tadi ada orang yang tertidur pulas, kemudian zuhur dari pagi jam 11 dia tidur misalnya. 11 kemudian zuhur dia tertidur, dia bangun asar. Bagaimana cara dia? Begitu asar dia bangun, sudah pasti itu asar, maka dia tetap bangun dan melakukan sholat zuhur terlebih dahulu sebagai adaan. Dia qadaan di situ dia melaksanakan waktu zuhur yang hilang tadi di waktu asar. Setelah itu dia bangun kembali untuk melaksanakan sholat asar. Demikian cara kita di dalam menyikapi orang-orang yang tertidur sampai dia lupa sholatnya, atau orang-orang yang sengaja mengulur-ulurkan waktu untuk tidak sholat sampai hilang habis waktu sholat. Baik. Selanjutnya kita ke Arman di Narmada. Nah, ini kita sudah dilarang ya untuk berjamaah sholat tarawih ataupun jumatan di masjid ini. Bagaimana Tuan Guru terkait dengan COVID-19 ini? Terima kasih Bang Din. Ini pertanyaan yang selalu hadir dan alhamdulillah semakin sering ditanyakan juga semakin baik agar kita benar-benar memahaminya. Dan kemarin juga kita sudah jelaskan. Subhanallah, kita di dalam agama ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga kepada para pemimpin kita. Dalam hal ini 3 posisi tadi ya itu memiliki posisi yang penting sekali untuk kita taat ya. Taat kepada Allah itu yang paling utama. Taat kepada Rasul itu juga utama. Artinya tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam memberikan kita